Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Hilman Nanda Musyafah Hudaya dengan NIM 210207060. Dan saya, Salirus Magia dengan NIM 21020709. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan terkait stres dan depresi pada usia remaja. Video edukasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester Psikologi Perkembangan 2 dan juga untuk memberikan informasi cara sederhana terkait perkembangan usia remaja, stres dan depresi pada usia remaja, serta memberikan penjelasan terkait upaya pencegahan stres dan depresi pada usia remaja. Hasil dari CNN Indonesia yang mencantumkan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau juga INAMHS yang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa 15,5 juta remaja mengalami gangguan kesehatan jiwa dalam kurun waktu 12 bulan terakhir di tahun 2022. Stres juga sering melatar belakangi terjadinya kasus bunuh diri. Salah satunya yaitu ditemukannya seorang remaja putri yang berusia 19 tahun ditemukan gantung diri di kamarnya. Tak hanya itu, masih banyak mengenai kasus stres dan depresi yang dialami oleh remaja. Seorang ahli psikologi perkembangan yaitu Harlock berpendapat bahwa pada masa remaja dimulai dengan tiga fase atau 3 tahap perkembangan, yaitu ada fase remaja awal yang dimulai dari usia 12 hingga 14 tahun, lalu remaja tengah yang dimulai ketika usia 15 hingga 17 tahun, dan masa remaja akhir yang dimulai ketika usia 18 hingga 21 tahun. Masa perkembangan pada masa remaja itu diwarnai oleh interaksi-interaksi antara faktor genetik, biologis, lingkungan, dan juga sosial. Pada masa remaja bisa sangat sulit dengan terjadinya permasalahan-permasalahan, dimulai dari putus sekolah, kehamilan remaja, penggunaan zat terlarang, infeksi menular seksual, gangguan makan, hingga stres dan depresi. Tak jarang, hal ini menjadi motif terjadinya bunuh diri. Seorang ahli bernama Priyoto berpendapat terkait pengertian dari stres. Nah, menurut Priyoto, stres adalah pengalaman subjektif yang didasarkan pada persepsi seseorang terhadap situasi yang dihadapinya. Stres juga berkaitan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan dirinya atau ketika seseorang menghadapi situasi yang penuh penekanan. Stres merupakan bagian yang tak bisa terhindarkan dari kehidupan seseorang, khususnya kehidupan seorang remaja. Stres pada remaja dapat berdampak pada perubahan emosi, gangguan pernapasan, prestasi memunculkan sikap negatif yang sulit diterima oleh masyarakat. Stres yang berlangsung lama pada remaja dapat mengakibatkan depresi. Depresi pada remaja ditandai dengan adanya perubahan tingkat disertai dengan suasana, perasaan depresi, atau hilangnya minat pada seluruh aktivitas. Remaja yang mengalami depresi akan terlihat sedih dan juga tidak bahagia, rewel, suka mengeluh, mudah tersinggung, dan juga mudah marah. Remaja yang mengalami depresi akan merasa bahwa tidak ada yang memperhatikan dan juga tidak ada yang menyayanginya. Depresi dan stres yang dialami oleh remaja tentunya tidak boleh diabaikan begitu saja ya teman-teman. Nah, apalagi dibiarkan tanpa adanya penanganan gitu, baik itu penanganan dari luar ataupun dari diri sendiri. Nah, karena hal tersebut itu beresiko untuk berkembang terus-menerus hingga bisa saja menyebabkan pemikiran untuk melakukan bunuh diri. Salah satu penyebab stres dan depresi pada remaja yaitu rendahnya tingkat kecerdasan emosional, ditandai dengan remaja kurang mampu dalam menangani emosi sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, kurang mampu berempati pada orang lain, kurang mampu bersosialisasi, sehingga perlu meningkatkan kecerdasan emosionalnya. Dalam buku Lifespan Development, Santrok menjelaskan terkait stres dan juga depresi merupakan salah satu dari permasalahan remaja. Nah, untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan beberapa tinjauan atau juga program-program yang telah dianggap berhasil, yaitu dengan diantaranya
Ada yang pertama dengan perhatian individual yang intensif, dan yang kedua ada pendekatan kolaboratif dengan komunitas, dan yang ketiga itu ada dengan identifikasi atau juga intervensi dini. Perhatian individual yang intensif adalah program pencegahan yang dianggap berhasil pada permasalahan remaja. Dalam keadaan stres dan depresi, seorang remaja seringkali kesulitan untuk menangani dan memahami keadaan. Peran adanya psikolog dan juga psikiater adalah untuk memberikan bantuan, konseling individu dan memberikan perawatan supaya stres dan depresi yang dialami remaja tidak berkembang. Selanjutnya yaitu ada pendekatan kolaboratif yang dilakukan oleh komunitas. Seringkali ya saat ini, apalagi setelah pandemi berakhir gitu, dan sekarang pun masih berlanjut, sering sekali menemukan banyak kampanye-kampanye, seminar, webinar gitu, terkait atau membahas terkait kesehatan mental, dan salah satunya adalah penanganan stres dan juga depresi yang dilakukan oleh komunitas yang aktif di bidang psikologi atau juga peduli terhadap kesehatan mental. Nah, sebuah studi nasional memberikan riset tentang kebiasaan anak-anak atau juga remaja yang menggunakan media. Disurvei dikatakan lebih dari 2.200 anak-anak dan remaja dari usia 8 hingga 18 tahun menggunakan media gitu atau aktif dalam menggunakan media. Nah, fakta tersebut juga membuktikan bahwa remaja memiliki peluang yang lebih luas dan lebih mudah untuk mempelajari atau sekedar mendapatkan informasi terkait kesehatan mental atau juga bagaimana cara penanganan stres dan juga depresi yang bisa didapatkan dari apa yang telah disebarkan oleh komunitas-komunitas tersebut gitu, baik itu melalui media sosial ataupun media informasi lainnya. Identifikasi atau juga intervensi dini. Pola asuh orang tua yang terbuka atau otoritatif memberikan dampak yang baik di masa remaja. Mereka akan bercerita terkait apa yang mereka alami seperti stres dan juga depresi. Sehingga anak akan mendapatkan jalan keluar dan juga dukungan. Selain itu, ketika remaja sudah mengetahui bagaimana cara apabila dirinya mengalami stres, maka akan mudah baginya untuk bisa survive. Salah satu cara untuk mencegah stres dan depresi pada remaja adalah dengan meningkatkan kecerdasan emosionalnya, yaitu diantaranya dengan cara mengenali emosi yang dialami, lebih banyak bersosialisasi, lebih menghargai orang lain, mampu meminta pendapat pada orang-orang yang dipercaya untuk lebih memahami diri sendiri. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berharap video psikodukasi ini dapat bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi terkait kesehatan mental atau juga stres dan juga depresi pada usia remaja. Generasi remaja yang cerdas dan sehat jiwa raganya akan memberikan dampak yang besar bagi negara ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.